Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini. Wow, mantap ya. Nah, ada pertanyaan para pemirsa, apakah orang yang berdiam diri di rumah saat wabah baginya pahala syahid? Ya, apakah untuk mendapatkan pahala syahid itu disyaratkan meninggal karena wabah atau mencakup siapapun yang meninggal di masa wabah meski bukan karena wabah? Ya, jadi gini. Kalau kita rebahan di rumah nih, apakah bisa mendapatkan pahala syahid? Wah, enak banget ya, rebahan dapat pahala seperti orang syahid ya. Ini yang kaum rebahan ini pasti senang sekali nih ya. Nah, pertanyaan kedua, apakah untuk mendapatkan pahala syahid itu harus meninggal ya? Maksudnya meninggalnya karena wabah ya, atau meninggalnya misalnya sekarang masa wabah atau pandemi COVID-19, apakah kalau mendapatkan pahala syahid itu harus meninggalnya karena COVID? Nah, sedangkan bagaimana kalau orang yang meninggal bukan karena COVID di masa wabah itu bagaimana? Nah, ini yang harus kita cermati para pemirsa semuanya ya. Cobaan yang menimpa kaum muslimin ya, ini jawabannya berupa wabah atau sakit itu kekhususan karakteristik umat ini dan merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wow, ternyata pandemi itu rahmat para pemirsa. Meningkatkan derajat dan meninggikan kondisi umat. Ya, jadi kalau kita sabar terhadap apa yang terjadi pada pandemi atau wabah seperti sekarang ini, itu dihapuskan dosa-dosa kita, pahalanya kita ditambah, derajat kita dinaikkan ya. Ini keutamaan atau karakteristik daripada umat Nabi Muhammad SAW. Ya. Syariat telah memerintahkan kepada manusia untuk bersabar dan kokoh terhadap takdir dan rela dengan takdir. Juga diperintahkan untuk mengambil ikhtiar ya, atau mengambil sebab, yaitu berikhtiar, pencegahan, perlindungan, dan penjagaan ya. Dan hal itu merupakan sebab pahala syahid. Nah, ini para pemirsa ya, kalau kita sudah mengikuti protokol kesehatan tapi kemudian ya kita tetap terkena ya, itu apa namanya, pahalanya pahala syahid ya. Yang penting kita apa, itu sebabnya mendapatkan pahala syahid karena kita berikhtiar dengan menerapkan protokol kesehatan ya, itu kan pencegahan ya, melindungi kita. Nah, jika seorang mukmin terpapar wabah mematikan ini ya, di mana korbannya adalah ribuan manusia dan telah menyebar di seluruh negara di dunia, maka ia harus bersabar dan mengambil sebab untuk pengobatan. Tetap kita melakukan aktivitas berobat ya, untuk mengobati. Dia juga harus memahami bahwa hal itu adalah menjadi penyebab penghapus kesalahan dan meninggikan derajatnya. Jadi teman-teman pemirsa mungkin ada yang kena COVID, terpapar positif COVID-19, itu adalah menjadi sebab untuk menghapus kesalahan dan dosa. Ya. Para ulama telah menyatakan bahwa seorang hamba, jika ia bersabar atas wabah dan rela dengan takdir itu, maka baginya pahala syahid. Ya, meski ia tidak meninggal karena wabah ini atau ia tidak meninggal di masa wabah. Ya, jadi ini penting sekali harus kita sampaikan atau kita renungi ya para pemirsa ya. Nah, gini, seorang hamba, seorang mukmin, seorang muslim ya, jika ia bersabar atas wabah dan rela dengan takdir itu ya, maka baginya pahala syahid ya. Meski ia tidak meninggal karena COVID. Ya, misalnya zaman sekarang COVID ya, wabahnya, meninggalnya bukan karena COVID tapi dia sabar di masa wabah ini, maka dia mendapatkan pahala syahid. Atau ia tidak meninggal di masa wabah ya, tapi pernah merasakan kesulitan dalam wabah, meninggalnya nanti kalau wabah sudah selesai, itu tetap mendapatkan pahala syahid. Karena apa? Sabarnya di masa wabah ini yang semua ya Allah, semua sektor terdampak ya, ekonomi, ya pendidikan, semua macam-macam ya, jualan sepi. Nah, itu bersabar, betul-betul bersabar, itu kita mendapatkan pahala syahid insya Allah. Tapi sambil apa? Menerapkan protokol kesehatan ya. Meskipun mereka para ulama ya, maksudnya berselisih tentang derajat syahid dan pahala syahid ya. Ini hanya perbedaan saja, apakah dia masuknya masuk dalam marotib atau urut-urutan syahid atau cuma pahalanya atau tidak, gitu aja. Kita lanjut ya, kalau kita lihat ya, pendapat pertama mengatakan bahwa orang yang meninggal dengan sebab wabah, sebab COVID, maka masuk derajat syahid, disebut syahid. Dan orang yang tidak meninggal karena wabah mendapatkan pahala syahid ya. Jadi kalau di masa pandemi COVID-19, orang yang meninggal karena COVID itu disebut syahid. Nah, orang yang meninggal di masa COVID-19 ini tapi dia meninggalnya bukan karena COVID-19, itu disebut mendapat pahala
syahid, tapi bukan syahid. Ya, hanya penamaan saja. Nah, pendapat yang kedua mengatakan bahwa baik yang meninggal karena COVID maupun dia meninggalnya bukan karena COVID, tapi di masa COVID, maka masuk kategori syahid, tapi pahalanya berbeda. Dia di bawahnya yang meninggal karena COVID. Jadi ini urut-urutan. Jadi yang meninggal karena COVID-19 pahalanya lebih tinggi daripada yang meninggal bukan karena COVID-19. Tapi semuanya tetap disebut syahid. Ya, cuma pahalanya yang berbeda. Nah, ini ya. Jadi, maka orang yang bersabar di masa wabah, ya, di masa pandemi COVID-19 sekarang ini, itu bagi dia, itu seperti pahala syahid. Baik ia meninggal karena wabah tersebut atau tidak meninggal karena wabah tersebut. Yaitu karena sebab-sebab selain wabah. Ya, baik ia meninggal di masa wabah maupun ia meninggal di luar masa wabah. Tapi pernah hidup di masa wabah yang susah ini, yang sulit ini. Tapi dia bersabar. Ya, misalnya tahun depan, ya, tapi janganlah. Ya, jangan tahun depan lah ya. Bulan depan COVID-19 hilang dan bukan wabah lagi. Amin ya. Atau secepatnya besok lah kalau bisa ya. Amin ya. Nah, dia meninggalnya nanti udah puluhan tahun lagi, tapi pernah merasakan wabah ini. Disebutkan di sini adalah apa? Ini tetap mendapatkan pahala syahid karena dia bersabar di masa wabah. Nah, ini berarti pahalanya besar sekali ya. Karena apa? Anugerah Allah itu luas ya, dan niat seorang hamba lebih sampai daripada perbuatannya. Niat saja itu sudah dimaknai pahala. Niat saja. Ya. Niat itu bahkan disebut dalam para ulama ablagu minal amal. Jadi niat itu lebih sampai ya daripada perbuatannya. Perbuatannya belum tentu sampai loh ya, tapi kalau udah niat sudah sampai duluan. Ya, sampai maksudnya di sini adalah mendapatkan pahala. Sesungguhnya orang yang bersabar terhadap virus COVID-19 ini dan mengetahui bahwa dia tidak terpapar kecuali telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya misalnya teman-teman ada yang kena terus iya ya, mungkin saya kena ini adalah dalam rangka takdirnya Allah ya. Menyadari seperti itu ya. Ya, sudah, itu berarti dia bersabar dan dia mengetahui, meyakinkan dirinya bahwa kalau kena itu adalah termasuk daripada takdir Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyerahkan diri ya segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala dan rela dengan qada dan qadarnya, maka baginya pahala syahid. Maka sungguh luar biasa ya bagaimana Allah itu memberikan anugerahnya dengan yang sangat luas. Jadi kita tidak bisa menghakimi, menjudge, mengklaim ya bencana pandemi wabah COVID-19 ini sebagai sebuah bencana. Kita tidak bisa mengklaim bahwa wujud lahiriahnya bencana itu adalah betul-betul bencana atau azab. Jangan ya. Karena itu sesuatu yang goib di balik itu ya. Ada sesuatu yang goib, ada sesuatu yang rahasia di balik itu semua. Ya, intinya adalah para pemirsa ya bagaimana kita tidak bisa menghukumi segala cobaan atau bencana di dunia ini adalah sebagai dari sudut pandang lahiriah saja atau dari sudut pandang mudorot atau manfaat saja, tidak. Ya, ini nggak ada manfaatnya wabah atau ini mudorotnya bahayanya banyak sekali, jangan. Karena ilmu kita tuh cetek banget lah ya. Di balik itu ada sesuatu yang gaib yang Allah memberikannya kepada kita semua. Maka mari kita ikhtiar semaksimal mungkin dan kita bersabar di era wabah, di era pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Tapi jangan lupa tetap sebab meraih pahala syahid itu adalah dengan berikhtiar, melakukan upaya pencegahan dengan protokol kesehatan. Bukan kemudian, wah alhamdulillah, nggak usah maskeran lagi, ya, ini sudah takdir Allah. Ya, enggak gitu juga. Tetap ya, bagaimana Rasulullah menyuruh kita untuk berobat, ini dalam bentuk ikhtiar, dalam bentuk takdirnya Allah kita berobat, ini takdirnya Allah, beralih dari takdir satu ke takdir yang lain, dan peralihan dari takdir satu ke takdir lain juga takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.